Tes. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah lama libur, kita mulai masuk perkuliahan lagi. Kuliahnya Research Methodology for Literature. Research Methodology for Literature. Dari judulnya ini, kira-kira apa ekspektasi kalian terhadap kuliah ini? Pacar, apa kira-kira aja? Menganalisa karya sastra, Pak. Menganalisa mengetahui metode analisa literature. Literature. Ada lagi yang lain? Apakah suara saya terputus ini? Tidak, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oke. Jadi yang harus kalian sadari adalah kuliah ini akan ngomongin masalah skripsi. Dia akan bersinergi dengan kuliah thesis writing. Luaran atau objektif dari kelas ini, tugas akhirnya, final papernya adalah proposal. Bab 1, 2, 3 dari skripsimu, calon skripsimu. Pahami dulu. Ya, bisa terbayangkan kuliah ini akan rumit dan berat gitu kira-kira begitu. Kalau kalian tidak tahu cara. Skripsi itu kan sulit dan rumit kalau tidak tahu caranya. Ya. Jadi metode cara, research itu penelitian. Literary research berarti penelitian sastra. Wujud riset itu banyak, ada jurnal, termasuk skripsi, tesis, disertasi, essay. Nah, untuk scope and limitation dari kelas ini, daripada kita bikin yang lain-lain, kita arahkan untuk tujuan skripsi. Ya. Jadi saya ulangi, tugas akhir yang saya minta nanti itu adalah skripsi, proposalnya. Boleh kamu pakai betulan untuk skripsimu asli, boleh juga untuk yang penting tugas kuliah ini. Tapi ya ngapain juga sia-sia dong. Mending buat skripsi, buat tugas ini dengan serius, sambil berdoa terus, mudah-mudahan ini akan menjadi skripsimu nanti. Jadi kalau lulus mata kuliah ini, endingnya kalian punya bab 1, 2, 3 skripsi. Semester depan itu ada mata kuliah seminar. Kalian akan mempresentasikan hasil kuliah di sini, di mata kuliah itu. Mempresentasikan bab 1, 2, 3. Latihan seminar proposal. Jadi untuk mata kuliah semester depannya. Di semester ini nulis. Jadi sudah pasti nanti tugas akan full. Karena skripsi itu kan banyak itu, bab 1 aja ada berapa subchapter. Belum lagi nanti bab 2, bab 3 ya. Yang artinya harus dicicil. Saya akan share dulu. Oh, sudah tertutup. Sebentar, saya share file RPS. Sebetulnya sudah saya kirim juga di grup kelas ya. Sebentar, ada yang sudah mulai baca-baca. Ya. Apakah yang saya share screen ini tampak di layar kalian? Nah, kelihatan, Pak. Jelas, Pak. Dan, Pak. Ada, Pak. Oke. Jadi ini course outline atau banyak istilahnya SAP, silabus, bahasa Indonesia juga RPS,
Singkatnya, seperti kuliah yang lain, di hari pertama dosen masuk, dia harus menyampaikan rencana untuk 14 sampai 16 pertemuan ke depan. Ya, termasuk kontrak perkuliahan. Tapi kalian kan sudah lama sekali kuliah dengan saya, udah berkali-kali, udah terus-terusan, ya. Sudah paham lah model kuliah saya. Ya. Jadi course description-nya, basic konsep research methodology. Kenapa saya sebut basic? Karena masih S1. Penelitian yang kompleks dan serius dan lebih rumit yang tidak basic tentu ada di tesis disertasi. Ya. Metodologi. Yang fokus pada literary research. Ya. Tentu ada linguistic research. Ya. Kalian kan yang memilih sastra ya, jadi nanti kalian akan tentunya membuat skripsi dengan objek karya sastra. Ya. Nah, saya sudah sebut sedikit nih objek karya sastra. Sudah pasti karena ini rencana bikin proposal, ada 2 hal minimal yang harus kalian sudah punya saat kuliah literary theory tahun lalu, kritik sastra semester lalu. Saya tuh sangat berharap tugas kritik sastra kemarin yang dapat nilai baik lumayan, dilanjutkan lagi idenya di kelas saya ini. Kemarin tentu dengan format essay, dengan format yang ya dengan format kritik sastra lah. Nah, hari ini di kelas ini ide itu silahkan dibawa, kita akan bungkus dengan format skripsi yang berlaku di FIB Unmul. Yang artinya FIB UGM, UI punya rules, aturan sendiri yang kita bodo amat sama mereka. Kita punya dignity, kita punya aturan sendiri. Ya. Langkah awal saya sarankan kalian untuk mendownload panduan penulisan skripsi yang ada di website FIB, fib.unmul.ac.id. Cari di sana panduan skripsi. Ya. Methodology with focus on literary research. Ya. Kita akan fokus minimal kalian punya karya apa yang mau dikaji untuk skripsimu nanti. Karya ya. Karya sastra, puisi, prosa, drama, dan turunannya. Yang kedua, setelah kuliah literary theory, ngerjakan kritik sastra, harapannya kalian sampai hari ini sudah punya kira-kira ancang-ancang teori apa yang mau dipakai. 2 hal itu harus sudah kalian pikirkan sejak kemarin ya, bukan hari ini masuk kuliah. Jadi hari ini saya akan mengajar dengan asumsi kalian sudah punya karya yang akan kalian kaji, kalian sudah tahu teori apa yang, walaupun belum tahu teorinya, cara mengaplikasikannya, tapi kalian sudah punya ancang-ancang, saya mau karya ini, mau teori ini. Yang nanti itu masih bisa berubah. Hari ini metopen begini, semester depan ada kuliah seminar, dapat masukan geser dikit judulnya. Nanti yang seminar betulan dapat penguji betulan, berubah lagi idenya. Nanti pendadaran geser lagi, itu hal yang wajar dan lumrah. Jadi ide kita ini makanya nanti ada tugas itu namanya tentative title. Judul yang masih bisa berubah, berganti, bergeser. Ya. Tapi setidaknya punya karya apa yang mau dikaji, punya teori apa. Sama halnya ketika kritik sastra, saya kan ngomong, tugasnya kan sama waktu itu, menganalisis, tapi mungkin datanya masih sedikit. Saya waktu itu bilang begini, di dunia ini ada banyak karya sastra, tapi ngapain kita repot-repot meneliti karya yang belum kita baca, yang tidak kita suka. Sama-sama repotnya, pilihlah yang kamu sukai kalau punya novel favorit ya. Lebih lebih enak lah. Teori juga begitu, ada banyak pilihan teori sastra, mulai dari formalism. Saya ngajar kan ada eco-criticism, reader response, psychological criticism, reconstruction, banyak sekali lah kalian. Dan jauh lebih banyak ada teori di luar yang diajarkan. Boleh nggak itu dikaji? Boleh. Contohnya queer studies, LGBT. Tidak ada itu di kelas.
teori sastra, kritik sastra ya. Tetapi kok ada skripsi di perpustakaan mengkaji ini? Ya boleh. Karena teori sastra itu luas dan banyak. Tidak mungkin satu semester beres tuh kami mengajarkan semua teori, enggak bisa juga. Artinya teori yang kalian dapatkan di kelas, kalian harus tahu di luar sana lebih banyak lagi teori sastra yang belum diajarkan di kelas. Ya. Daripada repot-repot, Pak saya mau dekonstruksi, silahkan, tidak ada yang larang. Tapi saya bingung Pak, ya ngapain? Pilih teori yang tidak membuatmu bingung. Bingung semua Pak, nah itu masalah di kuliahmu. Ya. Jadi bikin skripsi cuman berapa kali sih syarat mahasiswa S1 bikin skripsi? 1 aja ya. Cuman dan saya tidak memaksa kan. Fajar, kamu harus deconstruction. Tidak, saya tidak memaksa begitu. Kamu punya kelonggaran, keleluasaan yang kamu pilih sendiri, kamu tentukan sendiri. Ya. Kalau ada masalah berarti ya kamu sendiri. Ya. Tujuan kelas ini tadi sudah saya terangkan, train student to do research in literary field. Yang mengkaji linguistik, mungkin dia boleh mengkaji pidato Barack Obama, Donald Trump sebagai objeknya. Tapi kalau literary research, ya kita harus membatasi diri, karya sastra saja. Karya sastra berbahasa Inggris. Karena kalian lulusnya pegang ijazah sastra Inggris gitu. Ini ada novel Pak bahasa Indonesia, jangan. Itu biar menjadi ranahnya mahasiswa Sasindo. Nanti kita bertengkar urusan objek penelitian. Ya. Gitu. Ya. Yang kedua, memfasilitasi dari proses penulisan proposal. Ini saya ulang sekali lagi. Mudah-mudahan dengar semua. Jadi kuliah ini nanti kalian akan membuat proposal bab 1, 2, 3. Kan nggak mungkin dong saat di minggu ke-14, 15 langsung saya bilang dikumpulkan bab 1, 2, 3 ya nggak mungkin, pasti nggak selesai semua kalian. Jadi saya akan mulai tugas dari yang kecil-kecil. Nanti kita lihat di course outline-nya. Buku dan ini jauh lebih banyak dari ini. Course requirement lagi-lagi online class, tentu banyak adaptasi, penyesuaian, dan lain-lain. Penyesuaian yang cukup besar yang saya lakukan adalah saya mungkin tidak pakai MOLS lagi untuk kelas ini. Karena daftar hadir di MOLS itu representasinya aneh. Tapi tidak mungkin di kelas kalian kemarin ya. Di kelas adik kelas kalian. Jadi ada mahasiswa tuh daftar hadir di MOLS-nya full. Tapi dia tidak bisa menjawab soal sederhana dari saya. Yang besar kemungkinan ya mereka hanya klik join dan tidak ikut Zoom meeting. Ya. Jadi sekarang online class saya akan korbankan waktu untuk memanggil absen panggil satu-satu. Karena menurut saya kemarin itu datanya tuh aneh sekali. Jadi ada beberapa mahasiswa tuh daftar hadir dengan full, tapi meet-nya remedial, ujian nggak bisa. Seperti orang yang tidak pernah ikut kuliah, tapi daftar hadirnya ada. Karena saya nggak pernah ngecek yang hadir di Zoom ini, salahnya di situ. I do trust the student, tapi ya ternyata belum bisa ya percaya penuh. Presentation ini mungkin tidak ada untuk semester ini, karena dulu mata kuliah ini belum ada mata kuliah seminar, jadi setelah kuliah dipresentasikan. Dan waktunya sangat menyita sekali, jadi kurikulum di 2017 itu dipecah. Jadi ada mata kuliah seminar di semester depan. Sekaligus kalian ngambil KKN dan PKL semester depan. Ini course kalender lama. Ini ada tugas di 9 di minggu ke-9 dulu. Cuman sudah saya rekonstruksi, sudah saya ganti.
tugas yang mulai dari minggu kedua. Ini minggu pertama ya. Jadi minggu depan kalian tuh sudah punya tugas. Baru masuk kok tugas, Pak? Itu pertanyaan mahasiswa yang belum siap skripsi. Saya sangat menyarankan untuk tidak ambil mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini diniatkan untuk mahasiswa yang memang sudah selesai urusan teorinya, dan dia mau fokus, memang mau lulus cepat. Nah, itu dia. Itu dia. Yang kalian akan tulis itu proposal. Proposal itu mungkin berapa lembar ya? Contohnya ada berapa? Saya tidak hafal contohnya. Ya, tapi belasan lembar lah. Belasan lembar. Ya. Introduction to course outline hari ini. Saya hanya menerangkan ini sedikit. Minggu depan masuk materi. Materinya akan banyak saya skip. Kita akan lebih banyak praktek nulis ya. Praktek nulis. Jadi kuliah ini akan sinergi dengan thesis writing. Dengan luaran yang sama. Nanti di thesis writing juga kalian dituntut bab 1, 2, 3. Ya. Yang kedua, mencari topik. Nah, minggu depan, jadi kalau kalian baca assignment 2, itu berarti tugas kedua minggu depan ya. Minggu kedua. Saya beritahu sekarang aja. Tugas minggu depan, kalian bikin resume dari sebuah research. Research itu bisa jurnal, online jurnal itu banyak. FIB punya jurnal Calls, punya jurnal ilmu budaya. Semua skripsi kita upload di jurnal ilmu budaya FIB. Jadi kalau mau lihat skripsi kakak kelas, perpustakaan buka setiap hari Rabu. Kalau mau baca skripsi di perpustakaan. Mau bawa pulang skripsi, nggak tahu di perpustakaan boleh atau tidak. Mau pinjam skripsi yang ada di saya juga boleh. Saya ada beberapa skripsi, mungkin ada sekitar 30-an dari mahasiswa yang pernah saya bimbing. Kalau mau pinjam, boleh datang ke ruang saya, ambil skripsinya. Kalian saya minta untuk bikin resume. Resume itu ringkasan dari background-nya saja dulu. Yang similar. Nah, definisi similar itu tentu setiap mahasiswa beda-beda. Ya. Yang similar itu berarti ada dua. Yang sama teorinya atau yang sama karyanya. Contoh, kamu berencana menulis apa ya? Apa contoh? Teori feminis gitu aja ya. Feminis. Ngawur aja nih, nebak. Di karya sastra, apa sih karya yang lagi populer sekarang tuh apa? Film itu apa? Mulan ya. Nah, coba Mulan. Kalau Mulan terlalu baru nanti sulit. Nah, karya apa ya yang populer ya? Joker aja, Joker tuh karang. Misalkan rencanamu nih, dalam hatimu kamu niat, nanti saya akan bikin skripsi pakai teori feminis di karya sastra Joker, film Joker. Nah, tugas yang harus kamu kumpulkan ke saya minggu depan adalah contoh jurnal yang menggunakan teori feminis di karya sastra yang lain. Bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Kelas online ini harus banyak tanya. Bisa aja yang ngerti ya. Pak. Jangan nanti pura-pura enggak tahu. Jadi nyari jurnal di online gitu aja Pak ya? Terserah, mau online boleh, offline juga boleh. Enggak saya batasi. Tapi yang similar teori yang kamu pakai. Kamu pakai kolonial, postkolonial. Kok suara saya gema ya? Tes. Ya enggak apa Pak. Apakah terdengar suara saya? Ya, iya. Oke. Iya. Ada Pak. Terdengar, Pak. Tapi di suara saya menggema. Sebentar. Mana? Mungkin lo speaker, Pak. Ya, tadi mic-nya berapa lah.
Tes? Ya, yuk. Oke. Jelas, Pak. Tadi sampai mana? Oke. Tapi di suara saya ini berulang suara saya. Oke, misalkan kalian ingin meneliti feminis. Kalian sudah punya ancang-ancang. Karena ngerti sedikit tentang feminis waktu kuliah kritik sastra, teori sastra. Artinya kamu harus mencari contoh jurnal, boleh offline, boleh online, boleh cari di perpustakaan kita, boleh di perpustakaan orang lain, boleh di jurnal kita. Jurnal itu banyak sekali ya, nyari semua fakultas itu punya jurnal, dan itu semua online. Misalkan UGM, nama jurnalnya Jurnal Humaniora. Itu full akses dan gratis, bisa di-download. Ya. Banyak jurnal. UPI itu yang paling bagus, dia terindeks internasional. Jurnal bahasa sastranya. Dan banyak di fakultas lain. Kalian kreatif saja mencari di Google. Undip semua ada, Unhas semua terbuka. Jadi feminis. Betul sih, Pak. Ya, Jadi itu silakan. jadi ceritanya tuh download aja ya, itu kayak jurnal yang mempunyai teori yang sama dengan kita gitu ya. Nggak usah dicatat atau apa gitu. Enggak, ya bikin resumenya, isinya apa? Ringkasan. Ringkasan. Ya, Pak sih. Ringkasan. Oke. Wah, berat, Pak. Ya, siapa suruh mau nulis skripsi? Memang begini langkahnya ya, memang begini. Dan saya tahu tidak seluruhnya ini mahasiswa akan siap skripsi, nanti ya kita lihat. Nanti dia nggak sempat ngumpul. Jadi kalau kalian kuliah semester ini, dan kalian tuh masih nanya, besok Pak Singgi ada tugas nggak ya? Itu kamu pasti udah keliru. Karena pasti ada tugas. Harusnya pertanyaanmu minggu depan tuh tugasnya Pak Singgi, kita disuruh apa? Dan begitu. Jadi kalau kamu hari Senin, minggu-minggu, nggak bikin tugas apa-apa, oh udah pasti tuh kamu tidak mengikuti kuliah ini. Jadi pahami? Yang repot kan mahasiswa yang belum punya rencana, ya enggak apa-apa lah, kamu yang paling dekat aja. Kalau mau diskusi langsung dengan saya boleh, saya ngajar ini di kampus juga, menjadwal saya hari ini padat. Ya. Tapi bolehlah diskusi, tanya via WhatsApp, ketemu. Tapi jangan rame-rame, ya harus sendiri-sendiri, nggak boleh karena beramai-ramai. Itu tugas yang di depan. Saya tagih nanti. Ya. Yang ketiga, kita akan bicara masalah research question, research method. Di sini kalian akan sudah mulai mematangkan. Jadi saat proses pembacaan nanti hari ini tugas ini setelah pulang nih kalian membaca, sangat mungkin ganti-ganti masih. Saya mau feminis atau psychological ya? Kamu cari jurnal feminis, wah kayaknya sulit nih. Begitu saya pakai rencana kedua, psikologi. Nah, kamu download lagi psikologi. Masih bingung, wah saya mau postkolonial. Pokoknya sampai yang kamu kumpul ke saya. Jadi itu merupakan proses panjang. Saya sih harapannya ide kritik sastramu kemarin dibikin dengan serius. Jadi kamu nggak repot, kamu lanjutkan aja kemarin kamu pakai teori apa, tinggal cari jurnal yang mirip dengan teori itu. Nanti materi lanjut pengumpulan data, cara menganalisis data, bagaimana sih urusan skripsi di kampus ini. Saya paling kesal itu mahasiswa datang ke saya buat tulisan, aturan mengutip misalkan, kita kan pakai MLA, nanti kalian baca di panduan penulisan skripsi. Dia datang dengan tidak membawa MLA, itu saya tanya, ini apa dasarnya kamu mengutip? Misalkan MLA itu kan double space, kalau mengutip tetap spasi ganda. Dia datang dengan single space. Ini kenapa kamu pakai single space? Saya lihat skripsi di UGM gitu, Pak. Nah, ini saya tuh kesalnya tidak hanya perkara apa ya? Perkara single space itu gampang, tinggal di blok, klik 2, Ctrl A, Ctrl 2 udah selesai. Tapi ada masalah yang lebih besar dari itu. Satu, kamu melakukan sesuatu tanpa rujukan yang pasti. Biasanya kalau saya udah kesal tuh merembetnya kemana-mana tuh. Kalau dia jilbaban, biasanya saya tanya, kamu jilbaban ini alasanmu apa? Rujukanmu apa?
Dia harus bisa sebutkan ayat di Al-Qur'annya dia, di ayat berapa yang menyuruh dia jilbaban. Jangan cuma disuruh ibu saya, nanti ibumu meninggal, kamu lepas jilbabmu. Nonton TV, Pak, TV-mu rusak, kamu lepas jilbabmu. Jadi terkesan sepele, tapi bisa bikin saya ngomong panjang lebar. Yang kedua, masalah dignity. Karena UGM begitu, karena UI begitu, oh itu udah pasti benar. Ini kan yang bikin saya nggak suka lagi. Mau UGM begitu, mau kampus di internasional begitu, kita punya model bentuk sendiri skripsi FIB Unmul. Apalagi kalau nulis nama fakultas nih, Cultural Studies. Oh, itu panjang saya memilih. Nama diri aja nggak tahu, kuliah di sini. Ya. Nama fakultas kita itu Faculty of Cultural Sciences. Siapa gini, saya ganti juga namamu nanti. Sama aja nanya, mau enggak kamu? Fajar itu artinya apa, Jar? Anu, Pak, Namamu artinya apa, Fajar? matahari yang baru bersinar pas subuh saya lahir, Pak. Nah, saya ganti namamu Subuh, kamu mau enggak? Sama loh sama Enggak, Pak. Fajar. Mau lah. Enggak, Pak. Mau kita. Ya. Jadi kadang hal-hal sepele, gampang Pak, tinggal diklik, tinggal dihapus, tinggal ganti cultural sciences, nggak sesederhana itu. Jadi saya tuh ingin menanamkan dignity Unmul. Ya. Jangan minder, mau kampus lain punya model sendiri skripsinya, bodo amat. Kita harus punya dignity apa yang kita punya di sini. Makanya saya suka marah tuh kalau begitu. Apalagi kalau bawa kampus lain gitu, salah sekali saya. Karena UI begini Pak, itu panas saya. Karena UGM begini Pak, gitu apa itu? Padahal UGM itu kampus saya lulusan sana. Tapi saya tetap tidak mau mahasiswa saya, siapapun yang ada di Unmul ini, nggak yakin dengan Unmulnya gitu. Minder bahasanya. Kesal saya. Dan sampai ini terjadi di kelas ini ya. Jadi ngomong panjang lebar tadi saya ngomong, intinya kamu melakukan sesuatu harus ada rujukannya. Tadi kan saya bilang MLA itu double space. Jadi ketika kamu double space jangan bilang kenapa ini double space, kan namanya penguji kan akan menguji. Dia tahu itu betul, dia tetap akan tanyakan, ini Pak Singgih yang nyuruh. Itu jawabannya ngawur. Saya semprot bolak-balik itu. Jawabannya adalah karena di aturan SOP FIB Unmul arahannya begitu. Kita ikut petunjuk yang ada di panduan Unmul. Jadi sampai kalian mengumpulkan judul. Oh, di semester ini juga kalian akan mengajukan judul skripsi ya. Ini beda dengan urusan Metopen, nanti ini urusannya dengan SK pembimbing skripsi. Kalian boleh mengajukan 2 nama pembimbing yang kalian inginkan untuk jadi pembimbing skripsimu yang asli. Nanti saya kasih linknya untuk isi. Dan selanjutnya, singkatnya kalian akan saya atur bikin tugas bab 1 sampai bab 3. Saya akan cicil. Setelah judul, tulis background. Setelah background, bikin research question, tujuan, dan lain-lain. Bagusnya kalian baca contoh skripsi atau baca panduan, jadi enak. Gitu. Tapi saya akan menyampaikan materi ini. Class activity ini akan banyak berubah, karena ini saya masih menggunakan RPS yang lama. Untuk kurikulum sudah saya lakukan rekonstruksi, penyesuaian terhadap kelas online dan kelas tahun lalu. Tapi kelas activity ini belum saya ubah karena masih fleksibel. Saya belum bisa merancang juga kelasnya seperti apa. Yang pasti kalian akan banyak nulis. Targetnya adalah luarannya bikin skripsi.
Kalau ada yang mau ditanyakan sedikit-sedikit, ancang-ancang mau skripsi, boleh. Kalau aturan-aturan kelas ya mirip-mirip aja lah ya, nggak perlu diulang-ulang lagi. Peraturan TBU dan lain-lain. Saya belum dapat daftar nama yang mengambil mata kuliah ini karena ini masih proses perbaikan dan beberapa belum melakukan registrasi sehingga belum ada persetujuan dari dosen penasihat akademiknya. Siapa tahu ada di sini karena begitu terprint namamu nggak ada, kamu nggak boleh ikut kelas saya, ya seperti biasa. Jadi pastikan yang dengar suara saya ini sudah menghubungi penasihat akademiknya dan sudah mengecek di akun SIA-nya dan sudah terdeteksi tertulis disetujui. Kalau belum, namamu tidak akan terprint di dalam daftar hadir. Secara fisik tidak ada, tidak boleh ikut kelas saya. Tidak boleh ikut kelas saya. Ini saya akan panggil dengan menggunakan daftar hadir kritik sastra. Jadi sangat mungkin tidak ada di sini. Jadi harap dimaklumi. Saya ulangi, data belum sampai ke saya. Karena masih bergeser, ini kan masih perubahan KRS kan. Kamu mau pindah kelas juga boleh. Setelah dengar course outline dari saya, terus kamu mundur. Pak, belum nih, saya belum skripsi nih. Lebih baik saya mbak mata kuliah yang lain. Nah, siang ini kamu melakukan perbaikan KRS masih boleh. Ya. Devana Saputri ada? Ada ya. Mungkin ngambil linguistik bisa mungkin di kelas B jadi kemungkinannya banyak. Kalau nggak ada dilewati aja. Patrick ada ya? Tadi saya lihat ada. Ada, Pak. Patrick suaramu mana? Ada, Oke. Oke, Zain Akil Hidayat. Hadir, Pak. Oke. Firda Melani. Firda, nggak ada. Aisyah Fazar Rabaniyah. Di linguistik, Pak. Oke. Lau Serina Lawinata. Hadir, Pak. Oke. Arika Hanun. Arika. Hadir, Pak. Yoga Prasetya Budi. Hadir, Pak. Oke. Diaul Saninah. Hadir, Pak. Oke. Sandro Asari. Hadir, Pak. Oke, Sandro. Farka Dia Ulhaq. Farka. Ada. Edi Putra Sarifuddin. Hadir, Pak. Oke. Geraldo Ebaljau. Ada. Murodah Siti Eka Abiyah. Murodah ada? Ada, Pak. Oke. Siti Rohani. Ya. Syed Hasan Ariel Aprianda. Ya. Mingli Mato GG. Mingli. Ada Mingli. Kurang, ini ada suara pelan sekali. Oh, ada. Ria Safitri. Ya. Miselia. Ada Darsono. Selvi Dayanti. Hadir, Pak. Siti Mutaliah. Siti Mutaliah. Ada. Joshua Sonny Winter Gultom. Aditya Rizky Ramadan. Hadir, Pak. Oke. Aditya ada ya. Deas Adam Yasin Prasetya. Hadir, Pak. Oke. Aulia Firdayanti. Ya. Selin Sekar. Wahyu Novianti.
Hadir, Pak. Ayu Novianti ada ya, oke. Marcella Dwi Lestari. Ya. Vincentius Ferrer. Hadir, Pak. Oke, ada ya. Oki Pramudia Cokro. Oki, Ada, mana Pak. Oki? Oke. Asfiranti. Nur Hikmah Arjuliani Iskandar. Ya. Nur Izma. Hadir, Pak. Oke. Terendi. Francisco Bosar Samosir. Ada ya. Di kelas B mungkin mereka ambilnya di kelas B gitu ya. Dela Nada Silva. Ada kelas B yang ngambil di jadwal ini? Kelas B? Ada ya. Pasti mungkin sebagian ya. Adam Saidin Rahman. Adam ada. Linguistik, Pak. Kevin Simon. Ya. Alif Herfian. Hadir, Pak. Kevin Mori Simon. Ya. Kevin hadir. Kenapa delay Pak. kamu? Alif Herfian. Gak ada ya. Aser Frederick Siregar. Aser. Hadir, Pak. Aser ada ya. Salsabila Sajida. Gusti Faisal Rifani. Hadir, Pak. Diaul Haq Atailah. Hadir, Pak. Diaul Haq. Rana Novanda Putra. Hadir, Pak. Rana ada ya. Ricky Rinaldi. Ya. Dia, Pak. Linguistik. Siapa? Ricky. Oh, Ricky. Iya. Astri Oktaviani. Hadir, Pak. Hikmatul Fajar ada ya. Hadir, Pak. Ikrar Zati. Ikrar, ada Ikrar. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Lutfi Askia. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Salma Tia Ananda Aspianur. Ya. Bella Aryani Ardi Putri. Ya. Kunia Sandi. Muhammad Mirza Akbar. Ya. Khofifah Salsabila. Khairina Nurlita. Ada ya nih, tidak ada. Mercy Daniel. Muhammad Wildan. Deva Nadila. Hadir, Pak. Deva ada ya. Hadir. Yuanisa Wiguna. Yuanisa. Ya. Muhammad Ramadhani. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Nasrul Bisaib. Ya. Kevin Renaldi Budiarto. Kevin ada? Pak. Hadir, Pak. Ada Kevin. Ada, Pak. Ada, Pak. Yang keras suaramu dan responnya agak cepat. Nadia Pradita. Ada. Ashar. Oke. Muhammad Ramadhani. Oke. Ada yang belum saya panggil? Saya Pak, saya baru ngambil mata kuliah ini Pak. Siapa namamu, Mas? Saya Muhammad Rizan Maulana dari angkatan 17. Oh, 17. Ini belakangmu berapa, Mas? 044.
Oke, nanti kamu sambil nunggu apa namanya perintannya Muhammad Rizan Maulana. Ada lagi yang belum saya panggil? Saya Pak. Siapa namamu? Ayu Wiranata dari Ngulang Angkatan 2017. NIM belakangmu berapa? 079. Baru ngambil atau gimana nih? Ngulang Pak. Mau baikin Apaan? nilai. Dulu dapat apa? C Pak. Ya, boleh aja. Yang lain? Ada lagi yang belum? Saya Pak. Siapa kamu? Indra Kurniawan. Angkatan? 2015. Masih ada 2015 kuliah ini ya. Ini belakangmu berapa? 025 Pak. Berapa kali kamu ngambil kuliah ini sudah, Mas? 2 kali Pak. Sama ini. Pengajarnya saya terus atau ganti atau gimana? Bapak. Oke. Dan model saya tetap sama ya, Mas ya? Tetap sama. Biarpun kamu angkatan 15, dari 17, 16, tidak memenuhi course requirement, tetap tidak lulus. Ya. Ini tugas bab 1, 2, 3. Tidak lulus itu selalu sama dengan saya. Copy paste, plagiarism. Nah, itu biasanya memang saya suruh tahun depan untuk kuliah. Pertama ini bikin resume tadi. Itu yang ngulang tadi segera join di WhatsApp grupnya ya, atau berkomunikasi dengan ketua kelasnya. Ya. Saya komunikasi ini ada Fajar, ada Patrick ya, mungkin berdua salah satu yang biasa saya hubungi secara langsung ya. Kalau enggak Patrick, Fajar. Tapi pastikan ujungnya ada di kelas ini. Ya. Fajar, kamu kelasmu masih teman-temanmu yang dari kelas C sudah masuk di grup ini sama sudah. Sudah Pak. Jadi kita kesebar kelas A sama B. Oke, kasih. Jadi itu tadi sebetulnya sangat tidak efektif manggil satu-satu, tapi saya tidak punya formula lain. Berharap mouse itu ternyata tidak bisa. Jadi mahasiswa tidak hadir di Zoom, dia enteng saja klik di mouse gitu. Dan terjadi di banyak hal. Kasihan juga, saya men-TBU orang yang mahasiswa yang hadir di Zoom saya tapi lupa klik mouse. Nyaris meluluskan yang tidak pernah hadir di Zoom saya tapi ingat klik mouse. Ya, terpaksa saya akan melakukan hal yang saya nggak pernah lakukan bertahun-tahun, memanggil absen satu-satu.
Menurut saya time consuming, mending mendiskusikan skripsi. Tapi ya mau gimana lagi, agak gawat juga itu kalau jadi kebiasaan di kelas lain, apalagi dosen yang tidak teliti di MOS, yang kacau, efeknya akan besar terhadap karakter of the student ya. Jadi sudah online, nggak dapat ilmu dan lain-lain. Dan seperti biasa, kalau suara saya terputus-putus, segera dikonfirmasi segera ngomong, jangan diam saja. Kedua, kalian mahasiswa harus bersifat antisipatif. Kalau rumahmu jaringannya sulit, semaksimalnya cari tempat yang jaringan tidak sulit. Ya. Dan ini online class. Kalau hari ini tiba-tiba mati lampu aja di FIB ini, saya sedang di kantor Flores, kelas akan langsung kosong, ya. Dan masih banyak lagi nanti misalkan saya ada pertemuan dan lain-lain, ya. Saya akan menggunakan absen panggil. Mouse tuh enaknya sih dosen tidak masuk karena sudah dibikin di awal, mahasiswa klik-klik aja udah terpenuhi. Nanti saya akan bagi, kalaupun saya tidak masuk, penugasannya saya hitung kehadiran dan begitu, ya. Karena bikin skripsi ini, nanti saya di sini sifatnya penguatan, meluruskan hal-hal yang kalian bingungkan, yang nulis tetap kalian kan begitu. Jadi kelasnya nulis tugas kan begitu. Jadi yang saya panggil tadi yang sudah memberi respon hadir Pak, kalian harus tahu setelah ini kalau kalian ya saya beritahu masih suka main game online, begadang masih hobi, saran saya sih nggak ngambil kelas ini dulu, saran saya sih. Karena kelas ini tuh skripsi, kalian tahu skripsi nah? Angkatan 2015 itu masih ada 120, 130, atau 180 yang belum lulus. Karena nggak punya biaya tuh paling berapa. Karena nggak punya jaringan paling berapa. Tapi 90% lebih karena nggak bisa tulis skripsi. Angkatan 2014 yang harus di DO nanti di tahun ini bulan Juni 30 masih ada 80 mahasiswa. Lagi-lagi kendalanya di skripsi. Apa usaha prodi untuk? Sudah usahanya kami merubah kurikulum di 2017. Kami tambahkan kuliah thesis writing, kami tambahkan mata kuliah seminar. Harapannya ini latihan ya nanti. Supaya nanti kalau nulis skripsi yang betulannya bisa. Untuk skripsi di FIB pakai format MLA. MLA itu apa? Ya cari googling, buka di buku panduan dan lain-lain ya. Jadi ada aturannya itu nanti cara mengutip pakai tahun kah, pakai halaman, namanya misalkan Singgih Daru Kuncara. Nulisnya gimana nih? Singgih kah, daru kah, atau kuncara pakai last name, koma pakai tahun kah, atau titik, banyak lah. Itu semua ada di aturan penulisan. Ya. Jurnal yang saya minta untuk resumenya minggu depan, itu kan kemungkinan kan bisa jadi dari jurnal lain yang cara mengutipnya tidak sama. Jadi harus ada penyesuaian dengan bentuk penulisan skripsi yang ada di FIB umum. Saya buka sesi tanya jawab yang mau bertanya. Adakah yang masih bingung menentukan karya apa? Pak, saya mau tanya. Silahkan, namamu siapa? Ya, saya Rani, Pak. Apa Mbak? Saya tanya penulisan itu yang pakai teori ekokritisisme, waktu itu Bapak bilang
Kalau nanya kritisisme itu juga. Asar, punyamu matikan dulu mic-mu tolong. Oke, ulangi Arika. Hanun. Ekokriticism apa? Berdampak pada perekonomian juga, Pak. Itu bisa Agak nggak, Pak? terputus suaramu, agak terputus tadi. Maksudnya gimana? Agak terputus tadi. Jadi Pak, saya ini kemarin itu mau mengkaji ekokritisisme, cuma saya belum terlalu paham karena referensinya saya masih kurang Pak untuk kayak contoh-contoh tesisnya itu. Terus? Film di sini saya ada dapat film Pak, dia itu membahas tentang kerusakan dunia karena lingkungannya itu yang tidak dijaga dan orang-orangnya itu sudah tidak peduli sama lingkungan, jadi pokoknya hancur. Film apa itu? Film apa? Film Idiocracy Pak. Idiocracy, terus? Ya Pak. Nah, lanjut terus. Itu filmnya tentang perjalanan waktu. Jadi tuh ada 2 orang yang melakukan perjalanan waktu. Nah, di waktu sudah sampai ke tahun 2505 itu dunia itu benar-benar sudah hancur karena orang-orang itu sudah terlalu dilena sama teknologi, Pak. Justru teknologi yang menghancurkan mereka dan lingkungannya juga, Pak. Jadi itu perekonomian hancur, lingkungan juga hancur, kota-kotanya itu juga penuh sampah di situ, Pak. Karena orang-orang tidak tahu cara mengolahnya itu bagaimana. Nah, di situ saya tertarik sama pakai teori ekokritisisme, cuma saya agak bingung Pak menggabungkannya dengan isu-isu yang ada di dalam situ Pak. Mungkin bisa dibantu Pak. Terima kasih. Oke, jadi langkah awalnya memang langkah awal skripsi itu membaca jurnal ekokritisisme. Tadi kan tugas minggu depan kan? Membuat resume, harapannya dengan meresum banyak karya, tentu saya berharap kalian kalau ketemu 5 ya 5-5-nya dibaca, supaya itu bisa menjadi role model. Ketika kamu bilang, saya bingung, saya bisa menerangkan, tapi saya akan, kalau mau kan diskusi secara khusus dengan saya. Iya, Pak. Kalau di kelas ekokritisisme, waktu itu kan saya sudah bilang, dia mirip dengan feminis. Jadi, yang pertama dia mencari representasi nature. Yang kedua, penulis-penulis yang concern terhadap nature writing, nature writer. Yang ketiga, isu-isu kontemporer yang mungkin hadir di lingkungan, global warming, peledakan jumlah penduduk. Nah, kira-kira dari 3 stream besar ekokritisisme ini, punyamu yang mana dulu yang kenanya? Kan begitu. Kalau saya sih... Nah, kalau sudah punya pemetaan begitu, ya Pak. Kalau dari yang saya nonton kemarin itu sudah ada contohnya ya seperti ledakan penduduk itu sama yang lingkungan itu Pak, keadaan lingkungan yang tidak terkendali. Jadi itu biar sampai ke gedung-gedung tinggi di ibu kota itu sampai penuh sampah Pak, karena tidak bisa mengolah sampahnya itu tadi Pak. Berarti kamu harus tentukan tema besar dari karya itu. Dia bicara apa yang utama. Kamu yang ada peledakan penduduk, tapi kalau itu bukan main idea, agak sulit dikaji. Tapi kalau memang permasalahannya peledakan penduduk, itu bahkan boleh jadi judul skripsimu. Ledakan jumlah penduduk dalam karya ini melalui sudut pandang ekokritisisme misalkan. Tapi kalau ide-ide banyak lagi kecil-kecil tentang lingkungan, kamu tarik garis besarnya. Atau langsung nanti garis besarnya ya kerusakan lingkungan di karya itu. Nah, mundur sedikit, saya ingin sebentar pemahaman untuk mahasiswa lain juga. Ketika kita bicara teori feminis, ekokritisisme, post-strukturalis, dan lain-lain, pastikan ada 4 poin besar yang saya dulu pernah sampaikan saat literary theory. Pastikan kita tahu what is-nya, the definition of the theory.
Kalau tadi Arikah mau eco-criticism, tahu definisi. Eco-criticism adalah itu udah nyangkut di kepala. Yang kedua, historical background. Sehingga di sini memuat nama tokoh atau teoris atau orang pakarnya. Sebut nama di sini. Kalau eco-criticism itu mudah sekali. Historical background-nya pasti concern terhadap lingkungan. Karena lingkungan yang rusak, hadirlah eco-criticism, kan begitu. Karena perempuan dimarginalkan, lahirlah feminis, kan begitu. Karena makna dalam strukturalis stabil, padahal muncul makna lain, lahirlah poststrukturalis, kan begitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang ketiga, harus tahu karakteristik yang bisa membedakan antara teori A dan B. Ya. Jadi eco-criticism itu karakteristiknya dia concern-nya ngapain, apa yang dia urusi. Kalau yang mau feminis, apa yang diurusi feminis? Tokoh perempuan, bagaimana perempuan diperlakukan. Yang mau Marxis, oh ini kelas sosial, tapi based on economic things. Jadi sudah ada karakteristik batasan dari teori yang dipakai. Untuk menguji batasan kita ini kuat atau tidak, kamu harus bisa menjawab eco-criticism itu mengkaji apa, dan eco-criticism tidak mengkaji apa. Jadi kita tahu batasan luarnya. Saya mau Marxis, oh boleh. Yang tidak dikaji Marxis ini apa kira-kira? Gitu. Nah yang keempat, yang akan applicable, sebetulnya sudah kalian terapkan di kritik sastra, nanti akan diterapkan di bab 3 data analisis adalah how to apply. Bagaimana, ini ada teori sastra, ini ada karya sastra. Gimana teori ini bisa untuk menganalisis karya ini? Tentu harus ada cara-cara penerapannya. Jadi saya ulangi, 4 hal yang harus kalian kuasai ketika menentukan sebuah teori. 1, udah pasti definisinya. 2, historical background. Kenapa teori itu lahir? Apa concern-nya dia? Semangatnya mau ngapain? Sebut nama orang pakar di situ. Yang ketiga, karakteristik kekhasan, ciri khas, sehingga itu hanya ada di stream teori ini. Feminis tidak akan mengkaji bagaimana gender lain selain feminin diperlakukan, misalkan. Eco-criticism tidak ngurusi hal-hal yang tidak relate dengan lingkungan. Artinya kriteria kekhasan dia nanti ini sangat dekat dengan definisi tadi, dan mungkin tiga-tiganya nyambung dengan pakarnya, dengan historical background, masuk ke karakteristik. Nah, yang keempat ini yang harus kalian banyak-banyak baca dari jurnal orang lain yang menggunakan teori yang sama, supaya tahu cara how to apply, cara menerapkannya. Tentu kalian tidak usah khawatir, deskripsimu yang asli nanti kamu akan didampingi 2 orang pembimbing, 2 dosen, masing-masing mahasiswa yang akan membantumu saat menemui kesulitan-kesulitan. Oh, ini bingung Pak, gimana? Nanti pembimbingmu akan menjelaskan. Ya. Nah, untuk saat ini seluruhnya akan ke saya dulu karena saya ngajar metode. Jadi tetapi misalkan mau diskusi, mau bikin metode apa ya? Postkolonial. Dulu yang ngajar Pak Ulah nih. Saya mau tanya-tanya Pak Ulah, boleh, silahkan, dan harus. Ya. Tanya-tanya dari awal, sekarang boleh. Ya. Dulu diajar, Desiren ngajar apa ya? Stylistik dia. Suruh linguistik. Mungkin banyak anak linguistik nanti ya kalau mengkaji karya sastra. Bu Iren ngajar apa semester lalu? Kritik sastranya dia nyampaikan apa? Intertextuality, Pak. Interteks. Siapa tahu kalian ingin mengkaji interteks, ini ada novel, ada fakta sejarah yang sama, naskah ini kok ada benang merahnya ya? Ini intertextuality. Saya mau bikin proposalnya bab 1, 2, 3, hubungi Bu Iren, misalkan. Sudah enak nih diskusi dengan Bu Iren, Miss Iren enak, dengan Pak Ulah enak. Karena saya minta pembimbing kan. Kamu boleh ajukan itu namanya. Nanti kan diajukan ke prodi, saya atas nama prodi akan menerima permohonan dari mahasiswa. Ya. Kalau kalian bilang, Pak, saya sudah ketemu Pak Nasrullah dan beliau sudah setuju, itu saya prioritaskan untuk jadi pembimbing skripsimu.
Terlebih kamu hubungi Pak Nasrullah, Pak, bersediakah Bapak jadi pembimbing skripsi saya? Kalau Pak Nasrullah bilang bersedia, kamu lapor ke saya prioritaskan beliau yang akan jadi pembimbing. Karena ya harus dipilih yang paling banyak, yang kalian mau kan. Tapi tidak semua keinginan kalian saya dituruti ya, karena ada batasan keilmuan yang nomor 1. Misal mau neliti tadi ekokritisisme, pengen dibimbing Prof. Bahri. Nah itu kalau kalian minta, tidak saya setujui. Karena Prof. Bahri juga nggak mau. Beliau menerima skripsi linguistik, misalkan begitu. Saya minta dosen A, saya pakai teori X, belum tentu itu sesuai dengan keilmuan dosen tersebut. Ya. Jadi kalian boleh minta seminta-mintanya. Saya akan berusaha, Prodi akan berusaha akomodatif dengan pertimbangan utama keilmuan dosen. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau dilanjutkan tadi, Arika, silahkan. Yang lain silahkan. Ya Pak, saya mau lanjut tanya lagi. Silahkan, gimana? Untuk contoh-contoh dari skripsi ekokritisisme itu biasanya judulnya seperti apa ya Pak ya? Maksudnya untuk secara spesifiknya itu. Karena saya Coba masih... tahu, kalau kamu googling aja coba ekokritisisme, kasih tanda plus, film, novel, atau apa begitu. Yang saya pernah lihat tuh rasanya ekokritisisme di Moana Movie, kalau nggak salah. Googling aja, Mbak. Ya Pak. Makasih Pak. Kalau dari saya arahan untuk judul, pastikan dia memuat karya yang mau dikaji, pastikan dia memuat teori yang kamu pakai. Itu aja. Jadi, baik, Pak. Objek dalam sastra itu ada, dalam penelitian sastra itu ada 2. Material objek sama formal, objek formal. Objek material itu karya sastranya, formal itu pendekatan atau teori yang digunakan. Jadi kalau mau muncul ya kira-kira analisis ekokritisisme dalam film ini. Itu masih judul mentah, nanti harus bisa lebih spesifik. Feminis, apa-apa itu semua ada representasi di mana di elemen karya itu. Misalkan di terrepresentasinya hanya di tokoh A saja, di karakter A. Ya tulis di judulmu itu. Representation of liberal feminist on the main character. Nah, yang modelnya begitu. Tapi judul itu buat aja dulu, karena itu nanti akan tambah kurang geser. Bahkan setelah pendadaran masih bisa geser. Ya. Jadi buat saja dulu. Rujukannya apa? Rujukannya previous research, penelitian yang similar dengan punyamu. Boleh kamu jadikan role model. Ya. Dan kalian juga harus tahu tidak semua skripsi yang beredar di internet, jurnal itu pasti cocok, pas, dan bagus. Ya belum tentu. Belum tentu. Ada lagi yang lain yang mau ditanya, diskusi terkait judulnya, ekspektasi kalian apa, kekhawatiran kalian apa, silahkan. Pak. Azhar, Pak. Oke, silakan Azhar. Silakan. Iya, Pak. Rencana di semester ini saya tetap mau pakai analisis yang kemarin. Cuma mau aja Pak, mau mengenai judulnya kira-kira udah bisa nggak kalau misalnya saya pakai. Contohnya judulnya itu menganalisis tokoh utama dalam film James A Street Cat Named Bob dengan menggunakan Maslow Hierarchy of Needs. Kira-kira itu udah ngena nggak Pak kalau misalnya kayak gitu Pak? Judul itu gampang, judul itu masih bisa berubah. Ajukan saja dulu. Kalau ada yang perlu dirubah, nanti akan saya komentari berubah.
Itu satu. Yang kedua, kamu masih punya pembimbing. Judulmu itu nanti masih bisa geser di tangan pembimbingmu. Yang paling berkuasa terhadap judulmu adalah pembimbing satu skripsimu yang asli, yang ada SK-nya. Nanti bisa aja yang saya sarankan di kelas ini kan, saya sarankan judulnya begini sudah bagus. Ternyata pembimbingmu punya sudut pandang lainnya, masih bisa berubah judul itu. Pembimbingmu punya sudut pandang lain, saat ujian ada penguji, dosen lain lagi, memberikan masukan lagi, bisa jadi berubah lagi. Jadi asar ini berlaku untuk semuanya. Untuk judul tadi saya dengarkan yang penting sudah memuat teorinya Maslow itu di bawah payung psychological criticism. Masukkanlah tentang psikologi itu di judulmu. Teorinya itu. Yang kedua sudah sebut karya apa tadi James atau apa saya kurang dengar, yang penting ada karyanya. Sudah itu memenuhi unsur sebuah judul. Unsur minimal dalam sebuah judul saya ulangi. Dia memuat dua objek yang ada dalam penelitian sastra. Objek itu dua, saya bilang tadi, material objek dan formal objek. Objek formal itu teori atau pendekatan yang dipakai. Material itu karya sastranya. Nah, kalau sudah memuat ini, bisa. Nanti kalau paling tambah kurang, grammarnya salah, tanda petik, nah itu minor, urusan kecil itu. Yang penting pastikan memuat teori yang dipakai, dan karyanya apa. Gitu ya, Sar. Siapa lagi yang mau tanya? Siapa? Namamu siapa, Mas? Mau lagi Pak, mau nanya lagi Pak, sedikit Pak. Oh, oke. Asar lagi lanjut. Cuman mau minta sedikit penjelasannya Pak mengenai di definisi teori itu kan ya untuk menggunakan teori kan kita harus kenal 4 itu Pak. Cuman untuk di psikologi ini saya masih ngambang Pak, untuk background-nya Pak. Untuk psikologi sendiri saya masih agak kurang gimana gitu Pak. Agak masih ngambang untuk pemahaman seputar background teori psikologinya gitu Pak. Kalau teori psikologi itu berangkat dari karakteristik the nature of literature. Literature is true. Historical background-nya sudah pasti dia akan ada pertentangan di sana. Karya sastra ini bukan manusia. Psikologi adalah mengkaji manusia. Real human being. Nah, jadi di historical background, Asar, kamu harus bisa memasukkan kalau karya sastra itu definisinya karakter itu punya atribut of human being. Sehingga nyambung dengan literature is true. Meskipun dia fiction, tapi it has the capacity of being true. Nah, itu yang harus ada di bagian teorimu, di bagian historical background. Historical background itu tidak hanya kelahiran semata-mata teori itu, tapi kenapa sih teori ini harus hadir begitu? Harus hadir, kenapa? Dan saya selalu bilang, ilmu pengetahuan itu to solve a problem. Kalau orang dulu sakit malaria, digigit nyamuk aja langsung mati, lahirlah ilmu kedokteran. Ya. Bangun jembatan, kena hujan dikit, jebol, lahirlah teknik sipil, dan seterusnya. Jadi mindset historical background dari sebuah teori itu adalah pemahaman sehingga teori ini tuh bisa jadi jembatan gitu, bisa dipakai. Tanpa historical background Asar, kamu tidak boleh pakai teori Maslow, karena teori Maslow itu dipakainya di manusia asli. Real human being kamu, misalkan physiological needs kan kamu punya, pagi ini udah sarapan belum? Safety needs kita semua punya, ada yang ikut perkumpulan motor, itu kan safety needs supaya dia merasa aman. Ada punya pacar, itu kan teori psikologi yang kalian akan bawa untuk mengkaji karya sastra itu terjadi di diri kita sendiri. Sehingga dia perlu ada jembatan untuk bisa masuk. Jadi itu Asar, kamu cari aja definisi-definisi karakter yang kira-kira nyerempet kalau karakter itu bisa diperlakukan seperti manusia.
Ini berlaku untuk yang lain ya. Ada lagi yang lain? Ini Rana, mau nanya ini Rana. Enggak ya? Yang lain ada lagi? Tidak ada, Pak. Oke, Saya mau nanya, Patrick. silakan Patrick. Misalnya kita mau lanjut dari yang apa? Yang teori sastra tuh minimal dapat nilai apa ya, Pak? Kalau mau Enggak lanjutkan. tahu. Saya juga nggak tahu juga. Saya nggak hafal, saya juga nggak ngecek nilai yang dulu. Kamu yang ukur sendiri. Kira-kira kalaupun nilainya nggak maksimal, itu gara-gara apa? Kalau yang menyebabkan nilai tidak maksimal itu bisa diantisipasi, silahkan pakai. Ya. Terima kasih, Pak. Tapi pastikan sebelum kalian ajukan judul itu, kalian googling dulu, ketik di Google feminis tambah judul karyanya. Sudah dikaji orang lain belum? Dan bagus juga kamu sounding idea di forum ini supaya nanti tidak terjadi duplikasi ide yang sama. Misalkan tadi Arika sudah ngomong, saya mau eco-criticism, itu bagus juga untuk bikin statement, pengumuman gitu di film ini. Idiokrasi, eco-criticism, nanti jangan nanti temannya ikut-ikutan eco-kritik. Tapi seandainya mau sama juga boleh, nanti saya yang tugas saya yang bikin beda. Nanti di karakter A dan karakter B. Teorinya kan eco-criticism banyak, dia pakai teori pakar A, masih bisa dibedakan. Yang kedua, yang selanjutnya lagi, saran besar saya untuk kalian bagus tuh sounding idea begini, supaya sama, misalkan tadi sudah Asar mau Maslow. Siapa tahu yang lain tuh masih 0-0. Yang siapa tahu mau ikut Asar Maslow juga, diskusi sana berdua. Siapa tahu ada, aku juga mau eco-criticism. Tadi Arika sudah menyampaikan, hubungi WhatsApp nomornya, minta tukar-tukar buku, ngobrol sesama. Gitu. Skripsi itu berat ya Mas, percaya saya Mas Mbak, skripsi itu sulit dan rumit. Ya. Jadi tugas saya tuh berusaha membuat skripsi itu bisa dikerjakan pokoknya, dengan memberitahu caranya. Ya. Jadi kalian ikuti saja proses kuliah ini secara utuh ya. Saya minta utuh, jangan sepotong-sepotong. Misalkan saya minta bikin resume, itu kalian sedang mencicil bab 2.2. Dalam skripsi FIB bab 2.2 tuh isinya previous studies. Penelitian sebelumnya yang harus kita compare untuk menghindari dua penelitian yang sama persis. Misalkan tadi feminis di film Joker. Ternyata sudah ada yang mengkaji. Kan mau tidak mau harus dibandingkan nih supaya tidak dituduh plagiarism. Sama-sama feminis, bedanya apa? Sama-sama film Joker, bedanya apa? Makanya yang lebih mudah, karyanya beda. Saya dengan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan teori feminis. Tetapi dia di karya A, saya di karya B. Jadi gap penelitiannya ada di perbedaan material objeknya. Dia harus bisa sana. Saya bingung Pak, bentuknya gimana, modelnya. Nah makanya baca. Saya menyarankan sih 5 jurnal ya kalian baca. Tapi yang dibikin resumenya 1 saja. 1. Bikin resume yang serius, jangan asal kopas yang tulisan yang ada di sana. Nanti niatnya bikin tugas malah jadi nggak lulus karena plagiarism. Ya? Resumenya ada format spesifik nggak? Nggak ada. Oke, sih. Mau dibikin format apa? Memangnya pernah ada format apa? Ya format skripsi, format jurnal ya, di resume kalau dia bikin background, 10 paragraf, 1 paragraf itu kamu menjelaskan isinya tentang apa. Misalkan paragraf 1, definition of literature. 2, reason in choosing the theory, misalkan. Sebutkan tuh, jadi kalimat-kalimat pendek begitu resume tuh,
Resume itu mencari main idea di setiap paragraf. Tulisan yang bagus tentu satu paragrafnya memuat satu ide saja. Nah, tugasmu tuh memeras satu paragraf yang mungkin terdiri 10 baris supaya jadi kira-kira idenya apa satu di sini. Formatnya bikin aja poin-poin outline begitu. Yang penting jangan kopas. Yang penting jangan kopas. Kalau kamu pernah baca abstrak, nah itu bentuk resume dari skripsi yang tebal, resumenya ada di situ. Saya ingin nanya Nanti lagi, kan Pak. kalian Untuk yang kita resume itu bagian background-nya saja atau keseluruhan dari jurnal? Yang utama sih background-nya ya. Untuk finding kan kayaknya nggak sempat deh kalau kamu baca finding yang full ya. Semaksimalnya Patrick, saya tidak batasi, tapi saya ingin kalian banyak fokus di bagian background. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau sampai jurnal, kan kesimpulan itu kan pendek juga. Kalau bisa sampai habis ya sampai habis, kalau bisa. Ya. Karena akan sangat membantu. Ya. Tapi kalau sudah format jurnal tuh nggak banyak, paling 10 lembar. Nggak banyak. Tapi saya ingin background-nya dibaca in detail. Background itulah pintu skripsi bisa ditulis sampai bab 5 atau tidak. Saya kan bimbing banyak, jadi saya menyetujui mahasiswa untuk seminar proposal saat saya lihat background-nya ini layak. Kalau background-nya masih membingungkan, bisa ketahuan, oh ini bakal nggak selesai nih skripsinya. Tapi kalian tuh jangan berpikir muluk-muluk ya, pokoknya buat saja dulu yang original, yang baik, begitu. Perkara kelayakannya itu nanti bagian saya. Apakah saya suruh tambahkan ini, apakah saya suruh hapus bagian ini, dan seterusnya. Sehingga nanti saya akan banyak waktu saya tuh habis untuk mengoreksi. Pengalaman saya tuh saya biasanya berjam-jam untuk mengoreksi tulisan kalian. Karena tidak hanya baca, memberi komentar, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi, kelas offline-nya mungkin tidak akan banyak ya. Tapi kalian tidak perlu khawatir waktunya, kok kelasnya cuma sedikit, enggak mungkin. Waktu nulismu akan jauh lebih banyak dari 3 SKS. Waktu saya ngoreksi, membenarkan, ngasih komen tulisanmu, pasti akan jauh lebih banyak dari 3 SKS. Ya, deskripsi. Ada lagi yang lain? Ini sudah niat ya. Saya yakin kalian, tapi boleh sih setelah ini terus pengen ganti mata kuliah juga boleh. Tapi ganti juga tahun depan harus kamu ambil ya. Tidak ada pilihan itu sebetulnya. Tapi kalau mau ya silahkan aja. Kuliah paling enak tuh dengan teman seangkatan. Ya, paling enak. Kalau kamu tidak lulus sekarang, tidak ngambil sekarang, kamu akan ngambil tahun depan dengan, insya Allah dengan adik kelasmu angkatan 2019. Jangan nekat copy paste, ya, plagiarism. Saya mohon betul jangan nekat, karena tahu sendiri akibatnya. Ya. Yang kritik sastra nggak lulus itu udah kopas-kopasnya teridentifikasi dan lain-lain. Ya. Nggak ngumpul. Jadi tolong dipelototi bagian dari ini course outline tadi ya, sudah saya share di grup, dipelototi bagian assignment-nya. Tapi itu sangat cair ya, karena saya bikin hanya saya kelompok-kelompokkan, saya belum, namanya juga rekonstruksi, belum saya aplikasikan di real ngajarnya. Jadi masih cair, masih geser. Nanti bisa aja tugas background belum selesai saya koreksi, jadi tugas
laptopnya mundur dulu, saya selesaikan koreksian dulu, saya kosongkan kelas karena saya belum selesai ngoreksi. Ini mahasiswanya berapa ini ya? Saya nggak tahu yang ngambil sastra berapa ya, data belum masuk ke saya. Mungkin kalau sekitar 50-60 ya, kalian bayangkan aja mengoreksi 60 paper. Pasti ya pasti rumit lah. Lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada mau saya akhiri. Setelah ini merenung, betulkah mau nulis skripsi kan begitu? Ataukah masih nanti-nanti? Kalau masih punya hobi, masih punya kegiatan di luar, UKM, klub, perkumpulan yang kira-kira menyita waktu, saya tidak menyarankan kalian ambil kuliah ini. Ya, tidak menyarankan. Yang masih suka begadang, main game online. Setelah materi saya sampaikan hari ini dan kalian tidak menghapus game online yang ada di HP-mu, saran saya tidak kuliah ini dulu. Saya ulang ya statement saya tidak menyarankan mahasiswa ambil kuliah ini saat masih ada kegiatan-kegiatan yang lain, ya, yang masih menyita waktumu, masih suka ngopi-ngopi, begadang sama teman gengnya, jangan kuliah Metopan dulu. Masih suka main game online sampai pagi, jangan ambil kuliah Metopan. Karena kuliah ini skripsi. Kuliah ini mau bikin bab 1, 2, 3. Selain persiapan akademik, otak, pemahaman mata kuliah sebelumnya, itu tadi urusan mental, sikap, attitude itu penting. Ya. Karena skripsi ini tidak bisa disambi ya. Seingat saya, skripsi tidak bisa selesai kalau kamu masih suka begadang tadi dengan teman. Tidak selesai, percaya saya. Tidak mungkin. Saya suka begadang tapi saya bisa Pak omong kosong. Saya tidak percaya itu. Karena saya sudah pernah nulis skripsi. Kalian kan belum. Mana kalian tahu kan? Jadi itu pesan saya seperti biasa, saya berusaha untuk memotivasi kalian dengan kata-kata, dengan sedikit ancaman, dengan sedikit ya senjata saya pokoknya kata-kata, dan saya dosen bahasa, saya tahu betul kata yang saya keluarkan. Harapan saya setiap kata-kata yang saya sampaikan memicu dan memacumu untuk menyelesaikan skripsi. Ya. Ini yang harus dicatat di bab 1 paling atas catatanmu dalam rencana skripsi adalah skripsi hanya akan selesai jika diketik. Baca buku segunung di perpustakaan, diskusi skripsi 3 hari 3 malam, tidak akan menyelesaikan skripsimu. Kecuali setelah pulang ini, kamu buka file Word, kamu kasih judul dulu, kamu kasih logo, Unmul, seakan-akan sudah mau skripsi, kamu tulis chapter 1, background of the study, kamu menulis apa kalimat pertamanya. Jadi saya ulangi, skripsi hanya akan selesai jika diketik. Nggak punya laptop, Pak. Ya tulis tangan. Tulis tangan. Nggak ada laptop menurut saya bukan halangan. Saya tuh laptop ada dikasih kantor. Komputer saya ini layarnya besar, jaringannya kencang. Laptop saya juga
sangat kencang. Yang tahu laptop pasti, yang ngerti laptop tahu laptop saya sangat kencang, lumayan lah, tidak sangat, lumayan kencang. Tapi saya sudah pernah nulis novel, sudah pernah nulis skripsi, tesis, 8 jurnal, dan lain-lain. Saya selalu dengan tulis tangan. Novel kok tulis tangan? Tulis tangan. Bapak nggak punya laptop. Laptop saya tuh dua ya. Dikasih kantor 1, punya saya 2, laptop saya 3. Komputer kantor saya cukup canggih. Kalau nulis-nulis saya masih pakai tulis tangan. Ini hanya masalah kebiasaan. Untuk mengcounter mahasiswa yang nggak lulus-lulus, saya tanya, laptop saya rusak. Itu termasuk omong kosong juga menurut saya. Tulis tangan apa salahnya? Apa salahnya? Capek, Pak. Lebih capek mikir yang mau ditulis. Saya sedang tidak bawa sih ya catatan saya. Ada nggak ya? Jadi selalu ada model-model brainstorming, saya catat. Ini untuk menjawab mahasiswa yang suka ngaku-ngaku nggak punya laptopnya rusak. Saya ulangi, laptop saya 3, laptop pribadi 2, laptop kantor 1, komputer saya di ruangan saya ini cukup representatif. Ini bahkan layarnya berapa inci? 20 atau 18. Jaringan juga kencang. Saya punya jaringan dibuatkan khusus untuk kaprodi di ruang saya. Kabel sendiri beda dengan WiFi dan dosen lain. Tapi saya nulis. Jurnal saya sudah 8, penelitian saya. Saya sudah nulis novel, pakai tulis tangan. Baru setelahnya diketik. Kalau ketik mah gampang, tinggal suruh mahasiswa, saya suruh ketikkan. Ini untuk mengantisipasi alasan-alasan tidak ada laptop dan lain-lain. Ini harus saya ulang-ulang. Jangan sampai manusia as a human being kalah sama alat. Jangan sampai. Jangan sampai. Laptop kan teman bisa pinjam nanti kalau nggak punya. Sudah ada tulisannya, mampir. Pasti jadi pinjamilah. Sejahat apa sih temenmu, masuk numpang ngetik boleh. Tapi jangan ngetik dibawa pulang, yang ngetik di tempatnya, sudah ada tulisan kan paling berapa? Sejam, setengah jam. Begitu ya. Kira-kira alasan apa lagi yang akan kalian utarakan kalau nggak bisa nulis skripsi apa kira-kira? Kerja, Pak. Nah, tidak, pokoknya kerja itu bukan alasan untuk tidak skripsi. Masalahnya hanya manajemen waktu. Karena berapa mahasiswa yang kerja, saya tanya sih kerjamu tuh berapa lama sih? Berapa lama kerjamu? 8 jam. Ya memangnya 24 jam, 8 jam kerja, sisanya kamu pakai tidur. Ini enggak. Padahal faktanya nanti bikin skripsi itu kan enggak juga sehari 12 jam. Enggak mungkin. Ngobrolin skripsi itu paling lama 15 menit. Sisanya kalian ngobrol yang lain. Yang penting itu tadi, diketik. Tulis tangan. Jadi akan sia-sia kamu baca buku teori segunung-gunung, tapi kamu enggak sambil nulis. Kamu mau nulis teori feminis nih. Kamu baca buku feminis. Baca 1 lembar ya harus diketikkan juga. Bukan dibaca sampai habis ya. Baca sampai habis, ngerti-ngerti, hilang-hilang. Nulis apa? Enggak tahu. Bagus lagi kalau baca sambil kamu kasih tanda itu di bukunya. Ini hal-hal yang kira-kira akan kamu masukkan di tulisanmu. Bisa juga begitu. Jadi gitu ya. Apalagi kendala kira-kira? Nggak ada ya. Adakah orang yang melarangmu menulis seminar proposal? Mau nulis proposalmu? Kalau ada, nah itu saya bisa bantu. Apalagi kalau ada mahasiswa. Kamu mau nulis terus dilarang dia. Jangan nulis. Nah, kamu laporkan saya itu. Tapi kan nggak mungkin.
Yang menghalangi kita tuh apa sih? Kemalasan kita kan? Iya. Jadi nggak usah salam super Mario Tugu untuk memotivasi ya. Ya pokoknya musuh terberat kita itu ya diri kita, lawan. Nah itu aja. Diri kita tuh pengennya malam ini begadang. Pengennya main game online. Lawan. Diri kita tuh pengennya waktu subuh tetap tidur. Yang muslim pengennya tetap di kasur. Lawan, berdiri. Ini nggak usah super-superan, nggak usah salam super memotivasi atau influencer YouTube yang kalian tonton. Nggak usah. Cukup sadari betul. Ini. Mau nulis skripsi malas, ya itu diri kita sendiri, itu yang harus kita lawan. Lawan, itu aja. Disuruh ibunya ngantar barang, beli barang. Males, dirimu pengennya tidur-tiduran aja di kamar. Lawan. Jadi nggak usah super-superan. Yang harus dilawan ya diri kita sendiri. Ya. Kalau kamu renungkan kata-kata itu, renungkan kata-kata skripsi itu hanya akan selesai jika diketik, tulis tangan. Saya mau ke perpus nih. Baca dia satu buku. Tapi nggak sambil bawa kertas nyatet. Apa yang bisa mau ditulis dia? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Saya mau baca buku. Bawa kertas, bawa pensil. Tulis apa yang kira-kira bisa nanti kamu masukkan ke skripsi. Jadi saya ingin setelah ini kalian pulang ke rumah, yang sudah di rumah, yang punya laptop bersyukur, sujud syukur, karena ada banyak temanmu yang nggak punya laptop, yang laptopnya lagi rusak. Nah, sujud syukurnya kamu bikin file Word baru, tulis itu calon skripsi, tulis calon judulmu, tulis chapter 1, 1.1 background of the study. Saya bingung mulainya Pak. Makanya tugas saya carilah resume yang similar. Mudah-mudahan tulisan tadi bisa menginspirasimu, bukan di copy paste, tapi melihat modelnya, jadikan role model. Oh dia menjelaskan ini, aku juga menjelaskan ini. Itu boleh, itu sah dan halal. Justru yang kamu tiru itu dia masuk kategori penelitian yang baik, yang bagus. Skripsi di ruang saya ini ada 30-an. Kamu baca, nggak pingin. Itu bukan skripsi yang bagus menurutmu. Begitu baca jurnal orang, wah aku mau nulis nih, postkolonial juga. Setelah membaca jurnal postkolonial, saya pingin postkolonial juga. Jurnal postkolonial yang kamu pegang, kamu baca itu jurnal yang bagus. Karena dia bisa menginspirasi pembacanya untuk menulis hal yang similar. Itu kriteria jurnal yang bagus. Jadi nggak usah takut. Karena ada penyakit mahasiswa, karena takut dituduh plagiarisme, judul yang mirip dengan dia tuh nggak disetor ke saya. Karena takut dituduh sama itu persepsi yang salah. Justru judul yang mirip-mirip itu kamu tampilkan di previous studies, bahkan bilang, justru karena skripsi inilah kamu muncul ide untuk menulis hal yang similar. Selain sama teori, yang harus kamu cari yang sama karyanya. Ya, tapi itu bukan dikumpul minggu depan, tapi untuk pengayaanmu. Ya. Misalkan saya ingin mengkaji feminis di film Joker. Ini rencanamu nih, feminis Joker. Kamu cari, kan tadi sudah yang sama-sama feminis, tapi di film lain. Cari juga peneliti yang mengkaji film Joker, tapi jangan yang pakai feminis. Mungkin ada judul lain yang eco-criticism di Joker. Sama-sama nih, sama-sama neliti Joker, tapi teorinya beda. Nah, itu kamu jadikan referensi juga. Rujukan juga. Ya. Jadikan rujukan. Yang idenya similar, bikin grup WhatsApp kecil sendiri, kumpul sendiri. Misalkan tadi, Asar Maslow. Terus ada juga, wah aku Maslow juga. Ada lagi, Maslow juga.
bertiga nih, sudah diskusi sama-sama, bikin kelompok, nulis background sama-sama, itu akan sangat membantu. Jangan pelit buku, aku ada sumber ini, ada jurnal ini. Bahkan nanti resume jurnalnya sama, karena rujukannya sama-sama jurnal Maslow, dipakai untuk 3-5 mahasiswa sebagai rujukan, boleh. Selama tidak plagiarisme. Yang sama-sama meneliti feminis, berkumpullah, berdiskusilah. Yang sama-sama mau mengkaji Marxis, postkolonial, atau apapun teorinya, bertemulah. Atau yang masih 0, kosong, kawan dekatnya mau mengkaji Marxis, ya ikuti dia. Siapa tahu ada ketemu jalannya. Jadi jangan pelit ide, jangan takut nanti sama. Jangan takut. Tugas saya yang akan membedakannya, jangan khawatir. Saya mau feminis, film Joker. Teman saya mau feminis, film Joker, boleh nggak? Boleh. Selama ada gap-nya yang bisa membedakan. Sama-sama feminis nih, sama-sama Joker. Tapi kan Joker itu kan banyak, ada beberapa karakter di sana. Elemen sastra itu banyak, apa yang bisa dikaji di sana? Teori feminis itu banyak. Bedakan pakarnya, dan seterusnya. Jadi jangan khawatir, wah nanti kalau saya ngomongkan ide begini diikuti teman saya, jangan takut. Dia akan membantumu, dia akan jadi partner diskusi. Bahkan kalau bisa kamu ngajak temanmu, kamu nggak punya judulnya, ikut kritisisme aja yuk. Jadi seperti kerja kelompok begitu. Dan ini akan jauh memudahkan. Ya. Hindari mahasiswa-mahasiswa yang saling menguatkan dalam hal negatif. Besok ini tugasnya dikumpul, ketemu temannya, aku juga nggak ngumpul, malah jadi kayak ada kekuatan. Ya sudah sama-sama nggak ngumpul. Nah, itu. Kalau ada teman yang kayak gitu, khusus untuk selama nulis skripsi aja ya, itu tolong diblok aja. Ya. Jangan ditemani dulu. Itu racun. Oh, ini namanya sahabat Pak. Iya, temani nanti kalau proposalmu udah jadi. Buka blognya, ajak ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Pastikan kalian steril dalam nulis skripsi ini. Hindari teman-teman yang kamu tahu dia akan membawa hal negatif. Kamu nulis skripsi ini. Tiba-tiba dia datang, besok aja. Segame dulu. Ya. Segame 2 game itu lama-lama 1 semester. Percaya saya. Main game, tahu-tahu temanmu wisuda. Itu banyak terjadi di mahasiswa kita. 1 game lagi, 2 game lagi, 2 semester, nggak ngapa-ngapain. Ya. Nah, ini sebelum kita mulai. Oke. Cukuplah, ini sudah jam 12, masih ada 10 menit. Nah, sudah terlalu banyak bicara saya. Model kelas akan begini. Ikuti urutan langkahnya, jadi setelah ini langsung googling, cari, mau ke perpus besok Rabu juga silahkan. Pastikan saya minggu depan jam 10:10, kalian sudah mengumpul ke saya. Ya, sudah mengumpul tulisan. Ya. Yang tidak ngumpul, saya anggap dia belum siap untuk sempro, belum siap untuk nulis skripsi. Ya. Nanti saya akan sarankan untuk ganti mata kuliah. Kuliah yang lain aja yang kira-kira apa yang mau diambil. Dan itu juga ada kampus Merdeka tuh. Kalian juga boleh lihat itu. Di SIA kalian kan sudah muncul tuh mata kuliah dari fakultas lain. Bisa dilihat kan. Boleh kalian ambil itu. Kalau ada yang mau ngambil, boleh misalkan mau ngambil kepemimpinan di fakultas ekonomi. Silahkan. Tapi lapor ke penasihat akademikmu. Hubungi saya, nanti saya yang uruskan ke misalkan ekonomi, saya yang urusan ke prodi ekonomi nanti. Jadi kalau masing-masing mau ngambil lintas fakultas, boleh. Silahkan, nggak ada yang melarang. Ya, saya akhiri. Mulai bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, leave.
Absolut.